Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf modern, di episode kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang eskatologi di dalam Islam, yaitu kehidupan sesudah mati. Sahabat tasawuf, kiamat di dalam Al-Quran itu berasal dari kata koma yakumu, yang berarti adalah bangkit, berdiri. Jadi sebenarnya istilah hari kiamat, yaumul kiamah atau yaumul kiamah, itu adalah mengacu kepada peristiwa berbangkitnya atau dibangkitkannya manusia dari dalam kuburnya, dari kematiannya. Sedangkan hari kiamat dalam arti kehancuran, peradaban, katastrof, ya, kehancuran planet bumi, bahkan kehancuran jagat raya, itu diistilahkan sebagai as-sa'ah, saat-saat terjadinya kehancuran itu. Banyak ayat bercerita menyinggung tentang as-sa'ah itu. Di antaranya adalah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang as-sa'ah, saat terjadinya kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu bakal terjadi? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab itu lewat wahyu tersebut. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah Muhammad bahwa ilmu tentang hari kiamat itu berada di sisi Allah. Hari kiamat itu sebagai suatu peristiwa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Peristiwa kiamat itu memang pasti terjadi, tetapi ternyata kapan terjadinya itu susah untuk diprediksi. Sahabat tasawuf, cerita tentang kiamat di dalam Al-Quran, dalam terminologi Islam, itu dikenal dalam dua bentuk. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil adalah hancurnya peradaban, ya, kehidupan di muka bumi, di planet bumi. Sedangkan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya jagat raya. Jadi perlu difahamkan bahwa ada dua kali kiamat, kiamat kecil dan kiamat besar. Al-Quran mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan ini menjadi pengetahuan umum bagi kita semua bahwa kiamat itu sesungguhnya sudah dekat. Kawan saya bertanya, Mas, bukankah Al-Quran ini sudah turun sekitar 14 abad yang lalu? Tapi kenapa sampai sekarang kiamat itu belum terjadi? Dalam sudut pandang Al-Quran, itu ada informasi yang menarik tentang dekatnya peristiwa kiamat atau hancurnya peradaban di muka bumi ini. Di antaranya adalah ketika orang-orang yang mati di dalam kubur setelah hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah, digambarkan oleh Al-Quran, mereka ditanya, berapa lama kamu berada di dunia ini? Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Bahkan di ayat yang lainnya lagi dikatakan, berapa lama kamu berada di dalam kubur? Menarik, ketika mereka terbangun atau dibangkitkan itu, mereka menjawab, rasanya tidak lama, cuman sehari atau setengah hari. Ayat yang seperti ini ternyata ada di beberapa ayat lainnya. Di antaranya ketika Ashabul Kahfi, ya, orang-orang para pemuda yang ditidurkan di dalam goa. Ketika mereka dibangunkan dari tidurnya 300 tahun, ditanya, berapa lama mereka berada di dalam goa itu? Apa jawabannya? Sehari atau setengah hari, padahal sudah 300 tahun. Di ayat yang berbeda lagi di dalam surat Al-Baqarah 259 diceritakan ada seseorang ditidurkan, ya, dimatikan 100 tahun.
kemudian dibangunkan, dibangkitkan lagi. Ketika ditanya, berapa lama kamu berada di tempat ini? Dia mengatakan sehari atau setengah hari. Ini menarik ketika dikaji. Kenapa? Karena ternyata ada relativitas waktu antara orang yang tidak sadar, baik dia tertidur maupun mati, dengan kehidupan nyata yang kita alami sehari-hari ini. Al-Quran seringkali membuat analogi antara orang mati dengan orang tidur itu. Bahkan dalam doa menjelang tidur, doa bangun tidur itu dianalogikan dengan kematian. Ya, menjelang tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah aku tidur atau mati, ya, mati. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati, ya. Atau ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan aku, menghidupkan aku kembali dari matiku semalaman. Jadi antara tidur dengan mati itu kurang lebih sama. Yang menarik adalah terkait dengan perasaan terhadap waktu. Ini luar biasa ketika kita lihat sudut pandang ini. Ternyata orang yang meninggal, yang mati ribuan tahun, bahkan mungkin ada yang jutaan tahun, ketika dibangkitkan di fase akhirat itu perasaannya cuma sehari dari saat kematiannya. Jadi betapa dekatnya kita mati hari Minggu, dibangkitkan hari Senin. Yang lama itu kan perasaannya yang hidup. Kita yang hidup ini rasanya 100 tahun, atau mungkin ada yang sejarah menyebut 1000 tahun, 1 juta tahun. Tetapi bagi orang yang mati, sesungguhnya kebangkitan itu cuma sehari setelah saat kematiannya. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan hari kebangkitan itu, hari kiamat itu sesungguhnya sangat dekat. Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, kita bisa melacak dari pendekatan geologi atau astronomi, bahwa ternyata planet bumi ini pernah mengalami beberapa kali kejadian semacam kiamat itu, yang disebut sebagai mass extinction, punahnya peradaban, punahnya kehidupan massal. Bumi kita ini kita tahu usianya sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Dalam usia yang 4,5 miliar tahun itu, bumi kita ini mengalami beberapa kali mass extinction atau kepunahan massal. Yang paling baru terjadi sekitar 150 sampai 200 juta tahun yang lalu, yaitu di zaman dinosaurus. Sejarah bumi, geologi mencatat bahwa bumi kita ini pernah dihuni oleh makhluk-makhluk besar yang kita kenal sebagai dinosaurus itu. Dan dinosaurus itu ternyata punah. Kenapa? Diperkirakan dia mengalami kepunahan disebabkan oleh jatuhnya berbagai benda-benda langit ukuran besar yang menghajar bumi, dan kemudian terjadi perubahan musim yang sangat drastis, dan mereka sendiri mengalami kepunahan disebabkan secara fisik maupun disebabkan oleh terjadinya perubahan musim dalam kurun waktu yang panjang. Punah. Kalau peristiwa yang terbaru itu 150 sampai 200 juta tahun yang lalu di zaman dinosaurus, maka berarti sekarang ini sudah waktunya kembali akan terjadi semacam mass extinction, yaitu punahnya peradaban di muka bumi. Sahabat tasawuf, bagaimana bumi ini bisa mengalami kiamat, mengalami mass extinction, mengalami kepunahan peradaban? Al-Quran bercerita, dan ini menarik karena ada persesuaian, ada korelasi dengan sejarah geologis bumi, bahwa bumi ini mengalami mass extinction disebabkan oleh jatuhnya benda-benda langit ke muka bumi ini. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 16-17, Allah berfirman di sana, A'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah mereka merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit. Apakah mereka merasa aman terhadap yang di langit, bahwa Allah akan menenggelamkan bumi ini dan kemudian bumi itu akan berguncang-guncang sangat dahsyat? Itu surat Mulk ayat 16.
Dilanjutkan di dalam surat Mulk ayat 17. Apakah mereka merasa aman terhadap yang di langit bahwa Allah akan mengirimkan badai berbatu, dan waktu itu kalian akan merasakan, membuktikan, melihat betapa dahsyatnya peringatanku. Bumi kita ini adalah benda bulat yang berputar dengan kecepatan 1669 km per jam ya. Seperti gasing bulat, ada porosnya utara dan selatan ya, dia berputar seperti gasing. Nah, bumi ini diselimuti oleh atmosfer. Ketebalan atmosfer itu sekitar 1000 km. Jadi bumi yang berputar diliputi oleh atmosfer yang juga berputar dengan kecepatan kurang lebih sama 1600 km per jam. Kalau ada sebuah batu jatuh ke bumi, apa yang terjadi? Batu itu akan tergesek oleh atmosfer yang berputar. Kecepatan batu yang jatuh ditambah atau bertemu dengan kecepatan putar atmosfer, itu akan menimbulkan gesekan yang sangat panas, dan kemudian batu itu akan terbakar. Jadi kadang-kadang malam hari kita melihat ada bintang yang berpindah seperti panah berapi datang dari luar angkasa. Itu adalah batu, benda angkasa yang jatuh dari luar angkasa sana. Kalau ada batu seukuran gunung jatuh ke planet bumi, apa yang terjadi? Itu akan ada 5 kejadian besar yang bisa menghancurkan peradaban di muka bumi, seperti ya kasus-kasus yang tercatat dalam sejarah planet bumi, kepunahan massal. Dengan ukuran yang 1 km, Anda bisa membayangkan itu seperti panah api raksasa yang diameter apinya, keterbakaran ujung panah itu adalah 1 km. Itu tentu akan membawa dampak panas yang lebih lebar lagi. Udara akan terbakar. Seluruh benda-benda yang masuk dalam lintasan itu akan terbakar. Yang kedua, akan terjadi angin badai. Kenapa terjadi angin badai? Karena ada batu ukuran gunung itu memaksa masuk atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah udara ya, udara, selimut udara. Begitu dipaksa oleh masuknya sebuah batu berukuran besar, maka dia akan terbelah ke arah samping. Batunya lewat, anginnya atau udaranya akan masuk lagi. Jadi sepanjang lintasan batu yang jatuh dari luar angkasa itu akan terjadi angin badai yang mengadu-adu. Dia terdorong keluar dan kemudian masuk lagi ke dalam. Itu sepanjang lintasan sampai ke permukaan bumi. Maka seluruh lintasan itu akan roboh, runtuh disebabkan munculnya angin badai yang mengadu-adu itu. 2. Yang ketiga, batu yang terbakar ini kalau ukurannya segunung itu nggak habis terbakar dalam lintasan 1 km. Diperkirakan masih akan sisa separuhnya, yaitu sekitar setengah kilometer. Apa yang terjadi? Batu yang tersisa setengah kilometer ini akan meluncur sangat deras menuju ke permukaan bumi dan menghajar daratan. Daratan kita itu seperti kerak, ya, disebut sebagai kerak bumi. Kalau itu dihajar oleh batu yang berukuran tinggal setengah kilometer, itu akan muncul hentakan yang luar biasa besarnya, diperkirakan lebih dari 9 skala Richter ya. Gempa di atas 9 skala Richter itu gempa yang sangat menghancurkan. Jadi bumi itu akan bergetar, dan kemudian bukan cuman itu, batu ini tidak mampu ditahan oleh kerak bumi dan dia amblas ke dalam, blas masuk ke dalam, itu mengenai magma yang di dalam itu. Apa yang terjadi? Magmanya terdesak dan dia akan keluar dari retakan-retakan yang terjadi akibat gempa tektonik itu. Bahkan gunung-gunung berapi yang terdekat itu akan aktif semua, akan meletus disebabkan oleh magma yang terdesak itu. Dan kemudian yang kelima,
di sepanjang lintasan itu akan gelap. Kenapa gelap? Karena separuh dari massa batu itu terbakar di udara, ya, di angkasa, berhamburan abunya kemana-mana. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa saat hari kiamat itu planet bumi atau langit, ya, atmosfer itu akan menjadi gelap, tapi di mana-mana akan kelihatan api yang membakar. Apa yang terjadi kalau batu-batuan itu jatuh di lautan? Masya Allah, akan terjadi gelombang tsunami dalam skala puluhan meter, ya, tingginya gelombang itu. Jatuh, jedar, itu gelombangnya akan bergejolak sampai sekitar 30 meteran. Nah, itu akan bergerak menghapus daratan sampai sekian kilometer. Kehidupan, pemukiman, ya, di sekitar pantai itu akan dihapus oleh gelombang tsunami itu. Sahabat tasawuf, peristiwa kiamat itu digambarkan sangat dahsyat oleh Al-Quran, ya. Ada 5 kejadian besar disebabkan oleh batu yang cuma berukuran 1 kilometer, seperti gunung. Padahal apa yang diceritakan oleh surat Al-Mulk ayat 16 dan 17 tadi? Allah mengirimkan badai berbatu. Jadi bukan cuma 1 batu, 2 batu, tetapi bisa ribuan, bisa jutaan batu datang dari luar angkasa. Itu yang digambarkan oleh surat Al-Mulk tadi, bahwa Allah akan mengirimkan badai berbatu. Jadi kalau cuma 1 batu saja efeknya sudah seperti itu, apalagi yang dikirim adalah badai berbatu. Maka tidak ada kemungkinan selamat bumi ini diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini berguncang-guncang dengan sangat dahsyat karena dihajar oleh bebatuan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya, mahmanya, saya ceritakan tadi, keluar di mana-mana. Kenapa? Karena batu-batu itu melesak masuk ke dalam perut bumi dan mendesak mahma itu keluar di mana-mana. Di ayat yang lain lagi digambarkan idas sama fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Ketika lautan itu meluap-luap. Kenapa? Karena lautan dihajar batu-batuan itu mengalami tsunami. Gelombangnya, ya, kemana-mana. Ketika langit terbelah dan kemudian lautan meluap-luap dikarenakan efek itu tadi. Oke. Di ayat yang lain lagi digambarkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ehnil manfus. Pada hari itu manusia akan terlempar ke udara seperti serangga. Anda bisa bayangkan 7,5 miliar manusia naik pesawat ruang angkasa yang namanya bumi dengan kecepatan 100.000 km per jam, bertabrakan dengan benda langit. Kalau dia sampai sesaat saja menurun kecepatannya atau apalagi berhenti, ya, meskipun berhenti total mungkin sulit karena terjadi adalah deformasi, ya, bentuk planet itu, tetapi pasti akan terjadi penurunan kecepatan. Apa yang terjadi? Ibarat truk nabrak pohon, penumpangnya akan terlempar ke angkasa. Sekitar 7,5 miliar manusia akan terlempar ke angkasa dengan kecepatan sangat fantastik, mendekati 100.000 km per jam. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Manusia terhambur ke angkasa seperti serangga yang bertebaran, gunung-gunung hancur luluh dikarenakan peristiwa kejadian kiamat itu. Sahabat, Quran menceritakan ini di dalam banyak ayat bahwa bumi kita pasti akan mengalami kiamat. Kapan itu terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Kenapa hanya Allah yang tahu? Karena kita tidak pernah tahu kapan bola bowling dari luar kabut Earth itu dikirim Allah menuju ke kabut ini dan menghasilkan badai berbatu yang menghajar bumi kita. Hanya kepada Allah lah kita berlindung dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat itu, untuk mempertanggungjawabkan segala amal kebajikan atau amal apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.